Berdasarkan tabel nomor 1 didapatkan hasil sebanyak 26 orang ibu atau sebanyak 52% memberikan ASI secara eksklusif dan sebanyak 24 atau 48% tidak diberikan ASI secara eksklusif. Hal yang sama untuk tabel kedua. 25 dan 25. Interpretasi atau kalimat interpretasi yang tadi itu wajib Anda buat dari setiap tabel. Jadi itu udah kayak kewajibannya. Bagaimana untuk variabel numerik? Nah, ini berkaitan dengan uji normalitas. Untuk variabel numerik, Anda bisa masuk ke dalam analisis analyze, kemudian descriptive statistik, frekuensi lagi. Nah, masukkan variabel numeriknya. Misalnya adalah HB1. Direset aja. Kemudian pilih HB1. Ada HB1? Oke, silakan pindahkan ke kolom variabel. Kemudian pilih menu statistik. Sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada statistik, ada chart, ada format. Pilih statistik. Kemudian checklist pada bagian mean, median, kemudian mode, standar deviasi, varians, minimum maksimum, serta skewness dan kurtosis. Kemudian lanjut continue. Pilih chart. Di sana ada yang namanya histogram, checklist dan checklist juga view normal curve-nya. Kalau sudah continue dan oke. Sama show-nya juga. Ya. Sudah muncul? Nah, di sana Anda akan melihat nilai mean, median, mode sampai dengan sebuah kurva histogram. Gampang kan analisisnya? Kalau kalian pikir kalian suruh itu tidak. Kalau ini cuma pakai SPSS mah merem. Ada asal step by stepnya itu udah paham. Oke, di sana biasanya yang akan digunakan itu adalah nilai mean rata-rata, kemudian nilai standar deviasi, kemudian minimum dan maksimum. Dan semuanya harus dibuat ulang. Terus yang lainnya buat apa, Pak? Ya, kan begitu sih biasa pertanyaannya. Yang histogram itu bisa Anda jadikan acuan dalam menunjukkan data Anda sifatnya normal atau tidak. Jadi cara pertama untuk menentukan data normal atau tidak melalui kurva histogram. Jika data masuk ke dalam label, masuk ke dalam bayangan shape bell, kan ada yang kayak bell gitu, histogram itu, bisa diasumsikan itu data sifatnya adalah normal. Tapi bingung gak sih? Ya, makanya pakailah nilai dari skewness
dibagi standar error skewness-nya berapa di sana? Skewness 0,068. 0,068. Standar errornya berapa? 0,337. 337. Coba Anda bagi antara nilai skewness dengan standar error skewness. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 0,201. Antara dua variabel skewness dengan standar errornya 0,201. Untuk menentukan data tersebut normal atau tidak, hasilnya harus berkisar -2 sampai dengan 2. Bisa diasumsikan data tersebut normal. Jadi normal atau tidak? Normal. Cara ketiga, kita menggunakan nilai p-value dari Kolmogorov Smirnov dengan Shapiro-Wilk. Cara melakukannya adalah masuk ke menu Analyze, langsung aja Analyze, Descriptive Statistik, kemudian Explore. Di sana silakan masukkan HB1 ke bagian Dependent List. Kemudian plots. Coba deh plots kalau nggak salah ini. Nah, di sana dalam plots ada normality of bla 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 bla. Silakan di checklist normality plots. Itu di checklist dan kemudian continue serta oke. Ya. Analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Masukkan variabel HB1 atau numerik tadi ke kolom dependent list. Kemudian masuk menu plots, kemudian berikan checklist pada normality plots bla 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 bla. Continue dan oke. Silakan di scroll ke bawah, itu ada test of normality. Kasih tabel yang di atas juga bisa jadi referensi kok, karena hasilnya pasti sama. Di sana ada test of normality, Kolmogorov Smirnov serta Shapiro-Wilk. Syarat untuk menggunakan Kolmogorov, jumlah sampel Anda harus lebih dari 50 atau kurang dari 50, artinya Anda menggunakan Shapiro. Nah, nilainya berapa di sana? 0, lihat pada bagian sticknya 0,0001. Kemudian yang kedua 0,015. Jika p-value lebih besar dari 0,05, artinya data Anda tidak normal. Jika p-value lebih besar. Jika p-value lebih kecil,
Tapi ingat, teknik ketiga ini agak sedikit banyak permasalahan, bisa kebalik-balik. Mazhab A menyebutkan jika kurang dari 0,05 data normal, jika lebih tidak normal. Ada mazhab yang lain menyebutkan jika lebih itu normal, jika kurang dari 0,05 tidak normal. Pakai yang mana? Kalau saya biasanya pakai yang nomor 2. Teknis dibagi error. Asumsinya dari 0. Tapi kalau kalian pakai yang yang ketiga, itu boleh saja. Karena mau normal dengan tidak normal, hasilnya akan sama. Cuma analisisnya yang berbeda. Kalau sudah dapat, silakan sesuaikan dengan analisis Anda. Kalau yang pakai metode kedua, artinya datanya normal atau tidak? Normal. Kalau pakai yang ketiga, normal atau tidak? Normal atau tidak? Menurut kalian? Madhab satu normal. Berarti tidak normal. Untuk sementara kita pakai yang nomor 2. Nanti saya review kembali uji normalitas pada tahap ataupun model ketiga. Soalnya kalau kalian disuruh baca pasti nggak mau kan? Makanya mau buku statistik di prodi sih kalian disuruh baca kalau mau nggak? Oh, aja. Mau nggak? Oke, kita kembali lagi ke variabel kasih eksklusif dengan variabel bekerja. Lakukan analisis time kuadratnya. Step by step. Yang pertama, buka menu analyze, kemudian frekuensi. Di sana ada cross tab, pilih cross tab. Analisis, analyze, descriptive statistik, cross tab. Sudah? Pada bagian kolom row, masukkan aksi eksklusif. Kemudian pada bagian kolomnya kolom, masukkan variabel bekerja atau kerja. Kerja itu A. Masukkan ke kolomnya kolom. Selanjutnya masuk ke menu eksak. Oh, nggak perlu eksak, nggak perlu, sorry. Enter statistik, menu statistik. Di sana ada chi-square, bisa di checklist. Kemudian risk. Pada menu statistik di dalam cross tab,
checklist bagian chi-square serta freeze. Kemudian continue. Masuk ke menu cell. Cell itu percentages itu di checklist pada bagian row. Sudah di row, kemudian continue. Kemudian silakan di scroll ke bawah. Masuk ke tabel 2x2-nya terlebih dahulu. Scroll kanan sedikit lagi, sekali lagi. Oh, itu apakah ibu bla 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 kali ibu bla 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 bla. Tabel di bawah, tabel case processing summit. Disebut tabel 2x2 dikarenakan ada dua kategori ketemu dua kategori. Cuma kalau misalnya kategorinya lebih dari 3, berarti sebutnya adalah tabel 2x3. Sesuaikan saja. Yang penting selama numerik kategori ketemu kategori, mau dia 2, mau dia 3, tetap pakai chi-square. Nah, di sana ada tabel silang. Yang mana benar yang tadi masih ya tabel 2x2. Nah, di situ ada tabel 2x2. Ada aksi eksklusif tidak dan aksi eksklusif ya. Kemudian ada bekerja ya dengan ada bekerja tidak bekerja. Untuk interpretasinya ya, diambil dari data yang paling tinggi apa di sana? Yang aksi eksklusif atau tidak aksi eksklusif? Yang tidak? Yang aksi eksklusif. Aksi eksklusif sebanyak 26. Nah, artinya cara membuat sebuah interpretasi berdasarkan tabel di atas. Sebanyak 26 orang yang memberikan ASI secara eksklusif. Ada sebanyak berapa orang yang ada sebanyak 8 orang yang bekerja serta 18 orang yang tidak bekerja. Ingat persentasenya tetap dicatatkan. Jadi dari 26 orang yang memberikan asisten eksklusif sebanyak 8 orang atau berapa persen yang memiliki ataupun sambil bekerja serta 18 orang yang tidak bekerja atau sekitar berapa persen. Itu interpretasi awal. Selanjutnya kita akan mengambil keputusan berdasarkan p-value. Lihat uji chi-square-nya. Di sana ada berapa baris? Yang pertama apa? Percent chi-square. Yang kedua? Correction. Serta yang ketiga? Like method. Yang keempat? Yang dilihat dalam chi-square itu adalah yang pertama adalah nilai percent chi-square. Yang kedua adalah continuity correction serta mixer base. Ini pengambilan p-value-nya. Semuanya ada syaratnya masing-masing. Percent chi-square ya. Ya. Ini untuk variabel lebih dari 2.
tidak ada nilai harapan 0 atau biasanya kurang dari 5 pada setiap sel di tabel 2 kali 2. Kalau kita ada nilai 0 atau harapan pada kolom tabel 2 kali 2. Itu tabelnya 2 kali 2 atau 2 kali 3? 2 kali 2. Artinya pilihan value-nya ada di antara continuity correction dengan feature SRS. Mau pakai yang mana? Untuk membacanya, untuk memilihnya di bawah chi-square test itu ada A dan B. Yang A itu apa? No cell, bla 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 bla. Berarti tidak ada sel yang nilai harapannya kurang dari 0 atau artinya kita pakai yang mana? Continuity atau selagi ada nilai 0 kurang dari 5 tidak ada, berarti kita pakai yang continuity correction. Kalau misalnya ada satu sel bla 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 bla, langsung aja pakai yang feature SRS. Tapi kalau sudah ada no sel, langsung pakai yang continuity correction. Nilai p-value itu akan di bagian nilai C atau sin C. Berapa nilai p-value-nya? 0, berapa? 0,011. Artinya p-value lebih besar atau dari kecil? Lebih kecil? Lebih kecil dari 0,05. Keputusannya apa? Anol ditolak atau diterima? Ditolak. Yang ditolak 1, 2, 3, 4. Udah segini doang. Ya. Anol, kita lihat lagi, kita akan selalu mencoba untuk melakukan penolakan atau melakukan anol. Cara menolak anol adalah p-value wajib kurang dari 0,05. Artinya anol ditolak. Kesimpulannya apa? Ini variabel bekerja dengan asik eksklusif. Tidak ada. Keputusannya A0 ditolak. Kesimpulannya tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh antara ibu bekerja dengan pemberian ASI eksklusif. Tidak ada pengaruh antara ibu bekerja status pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Ada status pekerjaan ibu dengan pemberian ASI kan anolnya ditolak. Kita kan pengen menolak anol. Oh iya. Anol kita apa? Tidak ada. Berarti anol tidak dipakai karena ditolak. Berarti kesimpulannya apa yang diambil? Jadi ada pengaruh. Ada pengaruh. Kita berusaha menolak anol. Tapi kalau anol diterima berarti tidak ada anol diterima, bukan AA diterima.
kuncinya di Baju ini. kuncinya adalah di anol. Apapun anolnya, kita tolak anol. Usahanya, tapi kalau hasil anol diterima, ya berarti udah. Tidak ada. Oke? Ya. Selanjutnya yang terakhir, di sana ada tabel kris. Estimate, paling bawah. Ada? Ada. Di sana ada nilai 5,4. Nilai 5,4 ini akan dijadikan sebagai referensi kesempatan ibu saat memberikan aksi eksklusif saat dia bekerja dengan tidak bekerja. Jadi interpretasinya, ibu yang memiliki pekerjaan atau ibu yang tidak memiliki pekerjaan akan memiliki kesempatan 5,4 sekian kali untuk memberikan hasil eksklusif. Karena sebenarnya dari tabel 2 kali 2 nya udah kelihatan bahwa ini pasti ada pengaruh antara status pekerjaan dengan pemberian hasil eksklusif. Cukup jelas ya? Bingung? Harusnya sih enggak kalau Anda ngikutin dari awal. Iya. Intinya adalah tolaklah anol sebisa mungkin. Kalau anol nggak bisa ditolak, berarti ini baru untuk uji Chi-sq. Belum untuk uji gambar. Kita coba masuk untuk ke uji yang kedua. Yang itu ada uji perbedaan rata-rata, di mana itu merupakan uji T-tes dependen. T-tes dependen ini biasanya kita gunakan dalam posisi pemberian intervensi, pemberian perlakuan. Misalnya, contoh peningkatan hemoglobin pada remaja sebelum dan sesudah diberikannya tablet tambah darah. Istilah gampangnya selalu ada yang namanya pre dan post. Misalnya juga melihat nilai kalian sebelum dilakukannya remedial dan sesudah dilakukannya remedial. Sebenarnya perlu mesti remedial dilakukan, punya pengaruh bagi terhadap kenaikan nilai kalian. Kita asumsikan kita akan memberikan tablet tambah darah pada ibu menyusui. Di sana ada KB1 dan KB2. Nah, untuk cara ujinya masuk ke menu analyze dulu, kemudian compare. Di sana ada yang namanya paired sample fitness. Jadi uji berpasangan. Masukkan KB1 ke kolom filler, ke variabel 1. KB1, kemudian masukkan KB2. Kalau sudah langsung oke. Paling gampang kan kita set. Masukin yang KB1. Nilainya ada pada tabel paired sample correlation.
Silakan di scroll ke bawah. Sampel Gini kan ini. di sana scroll ke bawah, dikit lagi, paling bawah, pada sampel tes ada nilai ITW, di mana nilainya berapa? 0,01. Ikutannya berapa? 0,001. Artinya di value lebih besar atau kecil? Lebih kecil. Diterima atau ditolak? Artinya Tolak. ditolak. Ditolak? Tolak. Kenapa ditolak? Lebih kecil. Artinya kan 0. AA diterima. Kesimpulannya? Ada hubungan, ada pengaruh. Kenapa ada pengaruh? Kenapa ada hubungan? Tadi interpretasi di awal apa hipotesis? Melihat perbedaan rata-rata HB sebelum dan sesudah diberikan Tablet tambah darah. Artinya H0 ditolak, HA diterima. Kesimpulannya berarti ada Perbedaan. rata-rata HB tidak pakai HB 1. Ada perbedaan rata-rata HB sebelum dan sesudah diberikan tablet. Statistik Ya, betul. beda rasa, bisa sama.